Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, rukun dalam perbedaan. Oh iya, sebelum kita mulai belajar, kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aku ucapkan terima kasih yang sudah mengisi daftar hadir hari ini ya. Yang belum silahkan diisi. Untuk mulai pelajaran kita lanjut saja. Rukun dalam perbedaan dalam pembelajaran 1. Hari ini kita belajar tentang kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Peta pikiran dapat dibuat menggunakan kata tanya. Berikut adalah kata tanya beserta fungsinya yang dapat digunakan untuk membuat peta pikiran. Masih ingat ya anak-anak tentang 4W1H, yaitu what, where, when, why, who. Hanya itu adalah how. Yang pertama adalah what atau apa. Kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian who atau siapa, nomor 2. Kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Terus yang ketiga adalah when atau kapan. Kata tanya untuk menanyakan waktu terjadi suatu peristiwa. Kemudian yang keempat, where atau when, di mana. Kata tanya untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Terus yang kelima adalah why atau mengapa. Kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Yang keenam adalah bagaimana atau how. Kata tanya ini untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Yang ketujuh adalah berapa. Kata tanya untuk menanyakan banyak jumlah atau satuan tentang suatu hal. Bisa pahami ya anak-anak. Untuk selanjutnya adalah kita akan belajar tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa sejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai lahirnya negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 sebagai pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Perjuangan melepaskan diri dari penjajah ini sudah berlangsung sejak lama. Para pejuang dari berbagai daerah, tua dan muda saling berganti mengangkat senjata mengusir penjajah. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu tiba ketika Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua. Indonesia waktu itu menjadi jajahan Jepang, mengalami kekosongan kekuasaan atau zero of the power. Terjadi perbedaan pendapat antara pemuda dan golongan muda dan golongan tua saat akan memproklamasikan kemerdekaan nasional Indonesia. Namun akhirnya mereka bersatu dan bersepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga adalah untuk pengakuan dunia luar. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa
Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Keadaan ini diikuti dengan pengakuan dari negara-negara lain. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir. Terus diikuti oleh negara Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Yang keempat adalah proklamasi itu bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Kemerdekaan Indonesia bukan diberi dari negara lain, walaupun saat itu Indonesia sedang dijajah Jepang. Kemerdekaan Indonesia itu hasil dari keberanian para pahlawan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa mengusir penjajah. Yang kelima adalah landasan untuk bersikap terhadap dunia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, yang bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendak kepada bangsa Indonesia. Bahkan bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Selain itu, bangsa Indonesia juga aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan gerakan non-blok. Ketika Perang Dingin berlangsung, Perang Dingin itu adalah perang yang tidak langsung antara blok barat dan blok timur. Blok barat itu Amerika Serikat dan blok timur itu yang dipimpin oleh Uni Soviet. Kalau sekarang ya Rusia. Kita lanjutkan dengan pembelajaran cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tentunya kalian sudah tahu ya, penyesuaian diri terhadap lingkungan itu apa? Ayo ada yang tahu nggak? Penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Perbedaan ciri setiap jenis tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Jadi, adaptasi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Ada adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Contohnya adalah kurma, lidah buaya, kaktus, dan lain-lain. Yang kedua adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan ini hidup di tempat yang disebut halofit. Contohnya adalah tumbuhan bakau yang hidup di tepi laut. Kemudian adaptasi tumbuhan di lingkungan air yang dapat kita sebut dengan hidrofit. Contohnya terate dan eceng gondok. Yang keempat adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Contohnya adalah begonia dan tumbuhan paku. Yang kelima, adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan menangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Contohnya adalah tumbuhan kantong semar dan Venus. Yang kedua adalah penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya, yang A adalah bunga Rafflesia, mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga atau lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Kemudian yang B, tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek memiliki mahkota bunga berwarna yang mencolok yang menarik dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. Iya, gambarnya melati, mawar. Terus yang ketiga adalah bunga dandelion, memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benih
sekaligus buahnya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Demikian anak-anakku pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan Pak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.